STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fauhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat, yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian Tauhid atau akidah kita dari kitab Matan Kitab Tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membahas bab yang ke-9, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita hukum menyembelih untuk selain Allah. Di mana ibadah penyembelihan atau penyembelihan hewan itu secara umum terbagi 4. Yang pertama, hewan yang disembelih dengan nama Allah dan karena Allah, untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah sembelihannya ahli tauhid. Yang kedua, dia menyembelih dengan nama Allah tetapi dia peruntukkan untuk selain Allah, untuk kuburan keramat, untuk laut, untuk penjaga sawah hutan agar tidak diganggu, untuk jin agar tidak mengganggu proyek pembangunan jembatan mereka dan yang semisal dengannya. Ini adalah penyembelihan yang syirik, dan ini adalah kesyirikan dalam ibadah, karena menyembelih hewan adalah ibadah, dan ibadah murni haknya Allah Jalla wa'ala. Memalingkannya adalah bentuk kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Yang kedua adalah dia menyembelih dengan selain nama Allah dan juga untuk selain Allah. Maka dia telah jatuh ke dalam 2 syirik. Syirik dalam memohon pertolongan kepada selain Allah karena menyebutkan nama selain Allah. Yang kedua adalah syirik dalam ibadah karena telah memalingkan ibadah menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Dan yang keempat adalah dia menyembelih dengan selain nama Allah dan dia peruntukkan untuk selain Allah. Kalau yang pertama, ketiga tadi dia menyembelih dengan selain nama Allah juga ya untuk selain Allah. Yang keempat ini dia menyembelih dengan selain nama Allah tetapi dia peruntukkan untuk Allah. Dia menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi ketika menyembelihnya dia menyebutkan selain nama Allah Jalla wa'ala. Ini adalah syirik di dalam rububiyah. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan memasuki bab yang ke-10 yang masih ada kaitan dengan bab yang ke-9. Hanya saja bab yang ke-10 ini berkaitan dengan wasilah. Kata penulis, babun la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Ini bab yang perlu untuk kita cermati baik-baik agar dapat memahaminya dengan benar dan mengetahui sisi keterkaitannya dengan bab yang sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya beliau menjelaskan tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, maka pada bab ini beliau menjelaskan kepada kita tidak boleh menyembelih seekor hewan di suatu tempat di mana pada tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk selain Allah, walaupun ketika ia menyembelih di tempat tersebut dia menyembelihnya karena Allah Jalla wa'ala. Saya ulangi, bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih seekor hewan di suatu tempat
yang mana pada tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Walaupun ketika dia menyembelih di tempat tersebut, dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk bab ini beliau menyebutkan dua dalil. Yang pertama ayat dalam surat At-Taubah ayat 108. Yang kedua adalah hadis Thabit bin Dhahhak radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Adapun ayat dari Al-Qur'an maka firman-Nya Allah Jalla wa ala, "La taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Jangan sekali-kali engkau melakukan salat di Masjid Dhirar selama-lamanya. Masjid Dhirar adalah sebuah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang ada di daerah Quba saat itu. Tujuan mereka membangun masjid tersebut, padahal di sana sudah ada Masjid Quba dan juga sudah ada Masjid An-Nabawi. Tujuan mereka adalah untuk memecah belahkan kaum muslimin, untuk menciptakan makar terhadap kaum muslimin dan menyusun kejelekan atau makar mereka yang jelek terhadap Islam di dalamnya. Maka mereka mengundang Nabi SAW melakukan salat di Masjid Dhirar yang mereka bangun tersebut untuk mengkelabui dan mempengaruhi kaum muslimin sehingga kaum muslimin menganggap itu adalah masjid yang bagus. Buktinya Nabi SAW telah melakukan salat di dalamnya atau meresmikannya. Maka Allah Jalla wa'ala memberitahukan kepada Nabi-Nya SAW bahwa tujuan mereka orang-orang munafik membangun masjid tersebut adalah untuk memecah belahkan kaum muslimin, untuk melakukan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya, dan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka Nabi SAW pun tidak melakukan salat di masjid tersebut setelah diberitahukan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih." Sungguh masjid yang dibangun di atas landasan takwa dari awal hari pembangunannya itu lebih baik, lebih tepat untuk kamu gunakan kamu gunakan untuk salat. Baik yang dimaksud dengannya adalah Masjid Quba ataukah Masjid An-Nabawi. Di dalamnya rijal, ada jamaah yang mereka suka bersuci dari kotoran-kotoran hati ataukah dari kotoran-kotoran yang ada pada jasmani. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Jalla wa'ala mencintai orang-orang yang bersuci atau yang suka bersuci. At-Taubah ayat 108. Syahid dari ayat ini untuk judul bab yang kita bahas adalah di mana Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Jalla wa'ala melakukan salat di Masjid Dhirar. Padahal kita tahu bahwa salatnya Nabi SAW dan salatnya kaum mukminin yang mengikuti beliau di dalam masjid tersebut itu murni karena Allah Jalla wa'ala. Salat yang beliau lakukan dan kaum muslimin seandainya beliau jadi melakukannya, maka salat yang beliau lakukan tersebut adalah salat yang ikhlas. Bersama dengan itu, Nabi dan kaum muslimin dilarang oleh Allah Jalla wa'ala melakukan salat di Masjid Dhirar. Walaupun ketika mereka melakukannya di dalam Masjid Dhirar, murni karena Allah Jalla wa'ala, ikhlas karena Allah. Dan walaupun mereka tidak berniat Dhirar, melakukan kejelekan atau keburukan yang karenanya orang-orang munafik membangun masjid tersebut. Tetapi Allah tetap melarang Nabi-Nya SAW dan kaum muslimin melakukan salat di masjid tersebut. Apa sebabnya? Kata Syekh Saleh Al-Syekh, liajli hadhihi al-musyarakah wal musyabahah allati qad tughri bi ityani dhalika al-makan. Karena apabila Nabi SAW dan kaum muslimin melakukan salat di Masjid Dhirar yang dibangun oleh orang-orang munafik tersebut, maka salat yang mereka lakukan ini akan menyebabkan orang lain menganggap Masjid Dhirar adalah masjid yang bagus, masjid yang baik, dan dianjurkan melakukan salat di dalamnya. Sedangkan orang-orang munafik membangunnya untuk memecah belah di antara kaum muslimin,
untuk menyusun peperangan terhadap kaum muslimin dan permusuhan terhadap Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Kenapa? Karena salat yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin, gerak-geriknya, bentuknya, sifatnya, tentunya tidak ada bedanya dengan salat orang-orang munafik. Sehingga kalau Nabi SAW dan kaum muslimin melakukan salat di dalam masjid Dirar, dan orang-orang munafik, salat orang-orang munafik juga sama sifatnya, bentuknya, gerak-geriknya dengan sifat salatnya Nabi SAW dan kaum muslimin, maka orang yang melihatnya akan menilai sama. Maka mereka akan menilai masjid Dirar adalah masjid yang bagus seperti masjid Quba ataukah masjid An-Nabawi. Maka karena kemiripan dan kesamaannya ada, maka ya, ini sama dengan orang yang menyembelih untuk Allah, tetapi di suatu tempat yang mana tempat tersebut sering digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih untuk selain Allah. Bentuknya sama, sama-sama penyembelihan. Sama-sama menggunakan pisau yang diletakkan di leher seekor hewan yang ingin disembelih. Walaupun yang pertama menyembelih karena Allah dan yang kedua menyembelih untuk selain Allah, tetapi orang yang melihatnya akan menilai sama karena bentuknya sama dan sifatnya sama. Dan ini akan mengundang pengagungan dan pemuliaan kepada tempat tersebut dengan perbuatannya ahli tauhid, walaupun dia tidak bermaksud mengagungkan tempat tersebut seperti yang dimaksud oleh orang-orang musyrik yang menyembelih hewan mereka di tempat tersebut. Ini sisi pendalilan dari ayat 108 dari surat At-Taubah untuk pembahasan ini. Nah, dalil kedua yang beliau sebutkan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Nazara rajulun an yadhbaha ibilan bibuwanah." Pernah seorang laki-laki hendak menyembelih seekor ibil. Ibil itu onta. Kalimat ibil itu mencakup onta jantan dan onta betina. Jadi onta secara umum bahasa Arabnya adalah ibil. Onta betina namanya naqah. Kalau onta jantan namanya jamal. Ya, Bang Jamal berarti artinya bang onta. Ya. Jamaluddin berarti artinya onta agama. Kak Jamal berarti artinya kak onta. Dek Jamal berarti dek onta. Maka ji menebuhnan kana mit ne telepon dengku le, ne telepon ustaz le. Karena sebagai orang tanya yang penting na mengarap becut nah ustaz. Be hana Arab tagai, buh de nan Arab sonan anak mit hai kana anak mit dua yang lahir dan mereka kembar, dua-duanya laki-laki, yang satunya Jamil Ustaz, Jamil tampan bagus, yang sabote Jamalnya yang mutibah, yang kinang buhnan Jamalnya yang kinang mutibah. Jamil Jamal, Jamil tampan ganteng, Jamal onta jantan, itu artinya. Kecuali Jamaluddin, double A-nya, panjang. Maka itu lakab orang yang indah agamanya, sifat. Ya, yang menjadi lakab. Jamaluddin, onta agama. Nah, yang sempat neba anak mit di Masjidil Haram, dan anak mit gadah, nengkuk-kuk, nehai anak mit, ho Jamal, gabuk mansabah Masjid Askar. Kok na onta dalam masjid. Padahal yang tengah nehai-hai nan anak mit. Nah, maka jika kena buhnan anak mit, tayang lebak tungku. Tayang lebak ustaz. Nyo perarti. Baik yang penting benar mengharap acut nah. Akhibut. Ya. Lagian. Nah, barakallahu fik. Ada seorang yang ingin hendak menyembelih seekor onta. Di suatu tempat yang bernama Buwanah. Buwanah. Sebuah tempat di belakang Yanbu'. Ya, di belakang Yanbu', dekat dari pantai Buwanah. Maka orang tersebut pun datang kepada Nabi SAW bertanya, apakah boleh saya melaksanakan nazar yang hendak aku lakukan ini? Maka Nabi SAW bertanya, hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di Buwanah, tempat yang engkau hendak menyembelih seekor onta tersebut, ada
dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi selain Allah. Artinya tempat tersebut ada tempat yang dikeramatkan, yang diagungkan oleh musyrikin, di mana mereka melakukan ibadah kepada selain Allah di tempat tersebut. Maka sahabat tersebut pun menjawab, la, tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, fahal kana fihi 'idun min a'yadihim? Apakah tempat tersebut adalah tempat perayaan mereka kaum musyrikin? Perayaan mereka terhadap hari-hari raya mereka? Maka ia pun menjawab, la, tidak ada wahai Rasulullah. Maka mendengar demikian Rasulullah SAW pun bersabda, aufi binadrik. Kalau memang demikian, silahkan engkau melaksanakan nadarmu tersebut. Fa innahu la wafa'a li nadrin min ma'siyatillah. Karena tidak boleh menunaikan nadar di dalam maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan kata para ulama bahwa seandainya di Buana itu adalah tempat di mana kaum musyrikin melakukan peribadatan kepada selain Allah, atau di mana kaum musyrikin melakukan perayaan terhadap hari raya mereka secara rutin di tempat tersebut, itu adalah maksiat dan seorang tidak boleh melakukan suatu ibadah yang menyerupai ibadah mereka di tempat tersebut. Wala fima la yamliku bani Adam. Dan seorang tidak boleh bernadar dan menunaikan nadar yang di luar kemampuan anak Adam. Oleh karenanya ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Israil bernadar tidak menggunakan alas kaki dan bernadar untuk tidak berteduh di bawah mata kaki, di bawah teriknya matahari, karena teriknya matahari, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk membatalkan nadarnya. Nabi perintahkan ia untuk mengenakan alas kakinya dan berteduh karena teriknya matahari. Syahid dari hadis ini untuk bab yang sedang kita bahas adalah larangan Nabi SAW kepada sahabat yang bertanya, yang menanyakan kepada beliau, bolehkah beliau menyembelih seekor onta di sebuah tempat yang bernama Buana. Larangan Nabi SAW untuk menyembelih di tempat tersebut apabila di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah selain Allah, dan apabila tempat tersebut adalah tempat di mana kaum musyrikin merayakan hari raya mereka secara rutin di tempat tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan penyembelihan di suatu tempat yang digunakan untuk menyembelih atau beribadah kepada selain Allah, walaupun seseorang ketika menyembelih di tempat tersebut menyembelih karena Allah Jalla wa'ala, min babi wasilah. Kenapa? Karena ketika seorang ahli tauhid melakukan hal tersebut di tempat tersebut, maka orang lain yang melihatnya akan menganggap dia melakukan hal yang sama dengan perbuatannya kaum musyrikin, orang-orang yang merayakan tempat tersebut karena pengagungan mereka kepadanya. Yang kedua, ini akan mengundang orang lain untuk mengagungkan dan memuliakan tempat tersebut, padahal dia menyembelih di tempat tersebut bukan karena ada unsur keyakinan tertentu terhadap tempat tersebut, bukan karena dia menganggapnya berkah. Ini sisi pendalilan dari hadis di atas. Oleh karenanya Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitabnya Tamhid mengatakan, فهذا السؤال يدل على أنه لو وجد هذا الوصف وهو أنه كان ثم وثن من أوثان الجاهلية يعبد لم يجوز النحر في ذلك الموضع وهو المراد من إيراد هذا الحديث في الباب وهو وجه الاستدلال. Pertanyaan Nabi SAW di atas menunjukkan seandainya hal-hal tersebut tidak ada di tempat tersebut, atau hal-hal tersebut didapati pada tempat tersebut, ada di tempat tersebut, maka beliau tidak membolehkan penyembelihan untuk Allah di tempat tersebut. Dan inilah sebab atau tujuan kenapa Syekh menukilkan hadis ini di dalam bab ini. Inilah sisi pendalilannya. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Faedah berikutnya dari Syekh Saleh Al-Syekh terkait hadis di atas. Kata beliau, wa min al-ma'lum anna a'yad al-musyrikin az-zamaniyah wal makaniyah murtabitatun bi adyanihim asyirkiyah. Dan hal yang dimaklumi bahwa perayaan kaum musyrikin terhadap hari-hari raya mereka
atau tempat-tempat yang mereka agungkan itu semuanya berkaitan dengan agama mereka yang penuh kesyirikan. Fayakunul ma'na idzan annahum yata'abbaduna fi tilkal a'yad bi'ibadatim asyirkiyah. Sehingga ketika mereka merayakan hari raya mereka di sesuatu tempat atau merayakan tempat yang mereka agungkan tersebut, maka tidak lepas dari ibadah-ibadah yang mengandung kesyirikan kepada Allah. Dan di antara ibadah yang mengandung kesyirikan yang mereka lakukan di hari-hari raya mereka adalah at-taqarrubu ila ma'budatihim bidzabhi wa iraqatid dima'. Adalah mendekatkan diri-diri mereka kepada sesembahan yang mereka sembah selain Allah dengan penyembelihan atau mengalirkan darah seekor hewan di tempat tersebut. Sehingga kata Syekh, fadalla dzalika ala anna musyarakata al-musyrikin fil makan alladhi yataqarrabuna fihi li ghairillah bi suratin musyabihatin li fi'lihim wala zahiran la yajuz. Maka ini menunjukkan bahwa ikut serta melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan kaum musyrikin di tempat mereka, yang tujuan mereka adalah untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah, kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka kita dilarang melakukan perbuatan yang sama di tempat mereka tersebut walaupun kita melakukannya bukan untuk selain Allah. Tetap dilarang. Kenapa? Karena surahnya, bentuknya yang terlihat sama walaupun niatnya berbeda. Kalau kita melihat ada orang yang menyembelih seekor kambing di suatu tempat, kemudian dia datang si B juga menyembelih di tempat tersebut dengan seekor hewan. Yang pertama menyembelih karena Allah Jalla wa'ala, bukan karena meyakini tempat tersebut tempat yang diagungkan, tempat yang berkah dan sebagainya. Sedangkan yang kedua menyembelih di tempat tersebut karena unsur akidah, karena dia menganggap itu tempat yang keramat, ya, tempat orang saleh, tempat para aulia berteduh, atau adanya kuburan aulia di tempat tersebut. Maka orang lain yang melihat mereka menyembelih di tempat tersebut tidak melihat adanya perbedaan di antara dua penyembelihan mereka tersebut, walaupun yang pertama menyembelih karena Allah, sedangkan yang kedua melakukan penyembelihan yang syirik, ya. Baik syirik karena dia menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Allah, ataukah menyebut nama Allah tetapi melakukannya di tempat tersebut karena unsur pengagungan kepada tempat tersebut. Nah, menjadikan sesuatu sebagai sebab keberkahan atau suatu ibadah lebih cepat diterima oleh Allah ketimbang tempat yang lain. Ini adalah syirik kecil. Ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sedang Allah Jalla wa'ala tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara takdir al-kauni, adalah syirik kecil. Kesamaan tersebut, maka seseorang tidak diperbolehkan melakukan penyembelihan di tempat tersebut. Lianna musyarakatan lahum fil fi'li adh-dhahir walau kana al-fa'ilu mukhnisan la yathbah illa lillah aw la yusall, li'annahu musyarakatun lahum fil fi'li adh-dhahir walau kana al-fa'ilu mukhnisan la yathbah illa lillah aw la yusalli illa lillah. Karena perbuatan muslim tersebut ini menyerupai perbuatan mereka secara zahir. Sama-sama menyembelih di tempat tersebut, sama-sama melakukan salat di tempat tersebut. Masih dharar tadi. Walaupun yang muslim melakukannya ikhlas, dia tidak menyembelih kecuali untuk Allah, dan dia tidak salat kecuali untuk Allah, seperti Nabi dan kaum muslimin yang hendak melakukan salat di Masjid Dhirar. Mereka salat mereka karena Allah, dan salatnya orang-orang munafik di masjid tersebut bukan untuk Allah, tapi untuk mengkelabui kaum muslimin sebagai makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka Allah melarang Rasulnya dan kaum muslimin melakukan salat di tempat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Maka jelaslah sisi pendalilan dari Syekh dengan ayat 108 dari surat At-Taubah dan hadis Thabit bin Dhahhak yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tersebut. Di atasnya, dari uraian di atas memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa seorang muslim yang memahami kedudukan tauhid dan bahayanya syirik, dia harus berhati-hati dari seluruh benih kesyirikan.
dan harus menjauhi seluruh wasilah, sarana atau pintu yang dapat menjerumuskannya ke dalam kesyirikan, walaupun ketika ia melakukannya tidak bertujuan syirik. Yang kedua, seorang muslim dituntut untuk tidak mempromosikan sesuatu yang mengandung kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, yang berikutnya, seorang muslim dituntut semaksimal mungkin untuk tidak melakukan suatu perbuatan walaupun perbuatan tersebut halal atau bahkan terpuji, apabila perbuatan yang dia lakukan tersebut di tempat atau di suatu tempat itu mengundang orang-orang lain melakukannya dengan niat yang tercela, atau membuat orang-orang awam menilai sama antara perbuatan dia dengan perbuatan kaum musyrikin yang melakukan kesyirikan kepada Allah di tempat tersebut karena perbuatannya terlihat sama seperti menyembelih. Nah, ini di antara prinsip yang mesti ada pada diri seorang muslim dan terkhusus dalam bab tauhid dan syirik. Karena seorang muslim itu tidak hanya dituntut mentauhidkan Allah dan menjauhi dan meninggalkan perbuatan yang syirik, tetapi seorang muslim juga dituntut untuk menutup rapat-rapat ya seluruh pintu yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam syirik atau membingungkan manusia dalam menilai suatu perbuatan itu syirik ataukah tidak, atau mempromosikan perbuatan-perbuatan atau ritual-ritual yang mengandung kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga bukan berarti kalau seorang menyembelih di tempat tersebut, dia menyembelihnya karena Allah semata, bukan karena tempat tersebut. Dan kebetulan mungkin tempat lain jauh. Ya, tempat lain jauh. Ya. Dia tidak dikatakan musyrik selama dia menyembelih dengan nama Allah. Dia menyembelih karena Allah Jalla wa'ala. Hanya saja dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, dan Nabi menganjurkannya untuk memilih tempat yang lain untuk menutupi pintu-pintu fitnah, ya, dan untuk tidak mempromosikan tempat tersebut yang digunakan oleh sebagian manusia untuk melakukan kesyirikan ya, padanya terhadap Allah Jalla wa'ala. Baik, mungkin terbesit di hati sebagian kita pertanyaan, lalu bagaimana dengan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ada dari sebagian para sahabat Nabi SAW yang melakukan salat di gereja, di dalam gereja di masa itu, seperti riwayat dalam Sahih Bukhari secara muallaq dari Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mereka pernah melakukan salat di dalam gereja di Baitul Maqdis. Itu bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari secara muallaq dari Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dalam kitab As-Salah, bab As-Salah fil Bai'ah. Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah bab yang berjudul bab hukum salat di dalam gereja. Dan juga bisa dilihat penjelasannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam Fathul Bari. Naam, dan juga sebagian sahabat Nabi SAW selain mereka, selain Umar dan Abdullah bin Abbas, yang pernah salat di dalam beberapa gereja di sebagian negara. Nah, padahal salat mereka di dalam gereja tersebut, walaupun karena Allah, bukankah menyerupai salatnya orang-orang Nasara atau Yahud? Nah, atau seperti salat yang Allah larang di dalam Masjid Dhirar, atau seperti menyembelih seekor hewan untuk Allah di suatu tempat yang digunakan untuk menyembelih selain Allah, menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Jelas iratnya, kritikan atau pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaan tersebut, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab At-Tamhid, kata beliau, hadzal irad laisa biwajih. Ini sama sekali tidak berkontradiksi dengan apa yang sedang kita bahas. Kenapa? Karena larangan Nabi SAW melakukan salat di Masjid Dhirar dan menyembelih untuk Allah di suatu tempat yang digunakan untuk menyembelih
selain Allah Jalla wa'ala, itu dikarenakan salatnya, ibadah yang Nabi larang tersebut sama bentuknya. Penyembelihan hewan yang dilakukan oleh muslim dengan musyrik di suatu tempat, bentuknya sama. Sama-sama seekor hewan, sama-sama menggunakan alat tajam ya, untuk menyembelih. Demikian juga salat munafik dengan salatnya Nabi dan kaum muslimin di Masjid Ad-Dirar, sama bentuknya, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oleh karenanya dilarang. Ya. Sedangkan salatnya sebagian sahabat Nabi di dalam gereja dengan salatnya orang-orang Yahud atau Nasara dalam gereja, itu bentuknya berbeda. Salatnya orang-orang Nasara tidak diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam seperti salatnya orang-orang muslim ya. Maka karena bentuknya yang berbeda, maka tidak terlarang. Dan yang kedua, ya, dikarenakan suatu kondisi yang membuat mereka tidak mungkin melakukan salat di selain tempat tersebut. Yang ketiga, sebagian ulama memberikan catatan bahwa gereja-gereja yang digunakan untuk salat di dalamnya oleh Umar saat itu karena suatu kondisi, itu tidak ada berhala yang disembah selain Allah di dalamnya. Karena seandainya ada, maka mereka tidak akan melakukannya. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan yang namanya gereja di masa dahulu tidak lepas dari yang namanya gambar ya, atau patung yang mereka letakkan di dalam gereja-gereja mereka. Tetapi karena kata Syekh Saleh Al-Syekh, salatnya Nasara, bentuknya, sifatnya berbeda dengan salatnya kaum muslimin, sehingga kata beliau, faya'lam man yara al-muslim yusalli anhu la yusalli salatan Nasara. Sehingga ketika seorang melihat muslim salat di dalam gereja, dia enggak akan mengatakan salatnya dia adalah salat Nasara. Kenapa? Karena bentuknya berbeda. Sehingga perbuatan tersebut tidak akan membuat orang yang melihatnya menyangka dia melakukan salat yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Dan tidak akan menilainya menyerupai salat mereka. Fahadha huwal farqu bainal mas'alatain. Inilah perbedaan antara dua permasalahan ini. Wa huwa wadihun bi adina ta'ammul. Dan ini sangatlah jelas ya, apabila seorang memperhatikannya walaupun secara sekilas. Apalagi kalau dia benar-benar mencermati permasalahan ini. Namun wallahu ta'ala a'lam bissawab wal ilmu indallah. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sisa waktu yang masih ada, saya persilakan jika ada kritikan, masukan atau hal lain yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Alhamdulillah para pendengar dan pemirsa sekalian, baru saja telah kita dengarkan di sisi pertama dengan pembahasan dari matan kitab Tauhid, larangan menyembelih untuk Allah di suatu tempat. Baik para pendengar dan pemirsa sekalian, kita masuk ke dalam sesi kedua, dalam sesi tanya jawab. Ustaz telah masuk 2 pertanyaan untuk sementara ya Ustaz ya. Silahkan, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Humairah Ustaz. Nah. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah sama hukum hewan sesembelihan dan bukan sesembelihan seperti ikan, namun dipersembahkan untuk sesajen? Apakah hewan yang tidak disembelih seperti ikan tadi juga tidak boleh dimakan Ustadz karena dipersembahkan untuk selain Allah? Barakallahu fikum. Masya Allah ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Dan sebagian ayat yang lain, wa ma uhilla li ghairillah bih, yang diperuntukkan untuk selain Allah. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hewan yang disembelih. Yang haram dimakan adalah hewan yang disembelih dengan selain nama Allah walaupun diperuntukkan untuk Allah. Yang kedua, dia menyembelih dengan nama Allah, tetapi dia peruntukkan untuk selain Allah. Yang ketiga, dia menyembelih dengan selain nama Allah dan dia peruntukkan untuk selain Allah Jalla wa'ala. Selain hewan yang disembelih, ya, apabila itu pada acara-acara tertentu, acara ya orang-orang kafir atau ritual-ritual bidah, maka hukum asalnya adalah kehalalannya. Tetapi para ulama memberi nasihat untuk tidak menerimanya ya, atau tidak memakannya sebagai bentuk pelajaran
dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Karena bagaimana mungkin engkau mengingkari suatu ritual yang mengandung kesyirikan atau kebid'ahan, tapi engkau mau menerimanya. Kecuali memang dalam kondisi yang tidak mungkin ditolak ya. Maka ya ikan tidak termasuk, karena ikan bukanlah seekor hewan yang harus disembelih dan dialirkan darahnya dengan menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala atau selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kami pahami. Wal ilmu indallah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz, sama pertanyaan dengan minggu yang lalu Ustaz ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz dari Al-Hamasah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat dan semoga Allah mengampuni semua kaum muslimin seluruhnya. Amin ya Rabb. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya kita makan makanan sesembelihan dari acara kenduri rumah baru seperti kampung-kampung Ustadz? Di mana terkadang di situ ada tradisi-tradisi di luar Islam seperti pesiju dan semacamnya. Apakah boleh makan makanan sesembelihan dari acara semacam ini Ustadz? Karena kadang diantar ke rumah Ustadz. Mohon arahannya. Baik. Telah kita sebutkan tadi ya, apabila seekor hewan itu disembelih dengan nama Allah dan seseorang memperuntukkannya karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu halal. Nah, adapun penyembelihan hewan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat karena rumah baru ini dirinci. Apabila mereka melakukannya sebagai bentuk syukur terhadap nikmat Allah dengan memiliki rumah baru, mereka memberikan makan dan minum kepada manusia, ini kata para ulama bukanlah perbuatan bid'ah dan terlarang. Kenapa? Karena ini masuk dalam keumuman menganjurkan memberikan makan dan minum kepada manusia. Oleh karenanya datang beberapa athar sebagian ulama salaf dahulu ketika pulang haji buat kenduri mengajak orang lain makan minum. Demikian juga sebagian salaf membuat kenduri karena anaknya khitan. Ya. Namun yang menjadi masalah adalah apabila di dalamnya ada ritual-ritual yang melanggar agama Allah. Maka itu yang kita ingkari. Ya. Ada ritual-ritual ibadah tertentu dengan cara-cara khusus yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka mengkhususkan ibadah tersebut di setiap momen itu. Yang kedua, apabila yang dimaksud dengan menyembelih seekor hewan karena rumah baru tersebut dengan mengalirkan darah ke pondasinya atau sekeliling rumahnya agar tidak diganggu oleh jin ya atau penjaga tempat tersebut, jelas ini adalah kesyirikan. Sembelihan tersebut diperuntukkan untuk selain Allah, walaupun ketika ia menyembelihnya, dia menyembelihnya dengan nama Allah. Ini masuk dalam keumuman firman Allah, wa ma uhilla li ghairillah. Apa yang disembelihkan untuk selain Allah, maka tidak boleh dimakan. Naam, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.